Artinya bahwa ini persoalan perebutan coupling antara Amerika dengan Cina seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa di data-data bea cukai Indonesia itu tidak ada pengiriman atau ekspor nikel yang sekian banyak itu. Tapi di data-data di Cina, di bea cukai Cina itu ada sekian seperti itu. Jadi berarti ada permainan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dari situ Bung Hatta itu kan cucu dan anak dari kiai yang tersohor di Sumatera Barat waktu Syekh Abdurrahman itu kakeknya, seperti itu. Sehingga Bung Hatta itu meskipun pendidikan Belanda, tapi beliau memahami Islam, memahami Islam. Sehingga konsep koperasi dan pasal 33 Undang-Undang 45 itu Bung Hatta yang mengusulkan. Kenapa? Karena Bung Hatta berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Pertama rumput, kedua air, ketiga api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Masyumi, Matrana 4 dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Para pemirsa, pada hari-hari terakhir ini memang kita memusatkan perhatian terhadap beberapa kasus seperti terjadi 4 pulau yang diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Barat, dan oleh Prabowo Subianto, presiden kita yang ke-8 ini kemudian diputuskan masuk dari daerah Aceh. Kemudian terakhir lagi ini sekarang hangat adalah Trenggalek dan Tulungagung. Jadi masalahnya juga di sana ini ada deposit emas. Nah, kita ini sebentar lagi sudah masuk ke 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, nanti 17 Agustus. Setiap kali upacara kita selalu dibacakan detik-detik proklamasi dan teks proklamasi seperti itu, di mana kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala sesuatu mengenai pemindahan kekuasaan diselesaikan dalam waktu singkat-singkatnya. Nah, khusus untuk membahas ini kami hadirkan Bapak Dr. Abdullah Hehamahwa. Beliau adalah Ketua Majelis Syura Partai Masyumi. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Utari. Jadi hari ini kita baru saja menyaksikan ya Pak pelantikan dari Muslimat Masyumi pusat, dan itu adalah harapan terbaik kita bahwa para muslimat yang akan berjuang ya Pak ya. Yeah. Nah, ini Pak, kita tentu sebentar lagi ya, kurang 1 bulan lagi ini memperingati 80 tahun. Kalau dulu 80 tahun diperingati dilaksanakan di IKN. Nah, kita tidak tahu Pak Prabowo akan melaksanakan di mana perayaan 17 Agustus dari 2025 memperingati 80 tahun. Ini menurut saya ini hal yang simbol ya Pak ya semua itu. Tetapi dengan pergolakan politik dan sekarang ini makin kesini nih banyak masyarakat itu makin kritis. Nah, kita lihat saja yang sumber daya alam kita ya Pak, ini baru yang soal pertambangan. Ini sudah banyak sekali rakyat dirugikan ya Pak. Seperti kita lihat PT Freeport itu dia di Gasberg Irian itu terus melakukan penambangan dari tahun 67 dan bahkan akan diteruskan sampai tahun 2061. Sudah diberi izin oleh Bapak Presiden kita yang ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, kita lihat juga di Morowali, kita lihat di lain-lain tempat ini. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ini kan pemindahan kekuasaan dilakukan dalam waktu singkatnya. Ini kita terbuka lagi kepada asing ya, dan itu menurut saya terlalu brutal. Apakah perlu ditinjau lagi Pak mengenai kebijakan eksploitasi pertambangan? Ya, yang pertama bahwa ketika kejatuhan Khilafah Islamiyah
maka kemudian Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu negara-negara yang memenangkan perang itu yang menentukan. Karena itu maka kemudian PBB itu dikendalikan oleh 5 negara yang mereka punya hak veto yang disebut dengan Dewan Keamanan PBB. Sehingga begitu mereka itu seakan-akan pemilik dunia ini, pemilik yang bagi ini seperti itu. Itu kesalahan sejarah seperti demikian. Yang kedua, memang qadarullah Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Laut kita itu nomor 2 pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Hutan kita itu hutan tropis ketiga terluas di dunia. Dan kemudian kita punya tambang ada 17 tambang dan itu terbanyak di dunia. Pada waktu yang sama negara-negara yang lain, khususnya Eropa, Amerika, Cina dan Rusia itu sudah mengalami krisis energi. Sudah mengalami krisis energi sehingga mereka harus mencari tempat-tempat lain. Dan mereka melihat Indonesia adalah salah satu wilayah yang kemudian bisa direbutkan sumber-sumber daya alam. Maka kemudian kalau kita lihat dulu ada blok barat, blok timur, di mana blok barat dipimpin oleh Amerika, blok timur dipimpin oleh Rusia. Tapi kemudian setelah perang dingin itu selesai, maka sekarang itu terjadi blok barat dan blok timur tetap juga, tapi antara Amerika dengan Cina seperti itu. So kita lihat perkembangan terakhir itu baik ekonomi maupun teknologi. Cina itu sudah bisa mengimpas, menyeberangi atau melampaui kemajuan teknologi Amerika seperti itu. Sehingga begitu maka Indonesia ini sebenarnya adalah pembagian coupling antara Amerika dengan Cina saja seperti itu. Negara-negara lain ikut saja menikmati sisa-sisanya, tapi ditentukan oleh Amerika dan Cina. Saya bisa sebutkan itu karena ketika IKN mau ditetapkan di Kalimantan Timur oleh Jokowi dan kemudian Amerika, Dubes Amerika itu datang ke sana ke tempat IKN itu mengatakan kepada wakil gubernur, wakil bupati, kan bupatinya waktu itu sudah ditangkap oleh KPK. Wakil bupati dia mengatakan bahwa kalau pemerintah Indonesia paksakan IKN di Kalimantan Timur, maka Amerika akan buka IKN di Papua seperti itu. Artinya bahwa ini persoalan perebutan coupling antara Amerika dengan Cina seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa di data-data bea cukai Indonesia itu tidak ada pengiriman atau ekspor nikel yang sekian banyak itu. Tapi di data-data di Cina, di bea cukai Cina itu ada sekian seperti itu. Jadi berarti ada permainan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dari situ Bung Hatta itu kan cucu dan anak dari kiai yang tersohor di Sumatera Barat waktu Syekh Abdurrahman itu kakeknya, seperti itu. Sehingga Bung Hatta itu meskipun pendidikan Belanda, tapi beliau memahami Islam, memahami Islam. Sehingga konsep koperasi dan pasal 33 Undang-Undang 45 itu Bung Hatta yang mengusulkan. Kenapa? Karena Bung Hatta berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, umat Islam berkongsi dalam 3 hal. Pertama rumput, kedua air, ketiga api. Nah, jadi kalau rumput itu karena padang pasir baru rumput. Tapi kalau seperti Indonesia, Malaysia, Thailand itu hutan. Nah, kemudian air ya di Timur Tengah itu white gold seperti itu. Nah, karena itu kalau orang Arab datang ke Malaysia, ke Indonesia, mereka jannah. Karena di mana ada sungai, ada danau apa. Dalam Al-Quran itu ratusan ayat yang menyebutkan di bawah surga itu ada air mengalir. Sungai mengalir seperti itu. Nah, sehingga dan begitu maka itu Nabi melarang tidak boleh dikuasai oleh swasta, harus pemerintah. Nah, itu bunyi pasal 33 seperti itu. Bumi, air dan sumber daya yang ada dalamnya dikuasai negara, digunakan semaksimal untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau api itu energi. Api itu energi. Dan saya katakan tadi bahwa kita punya 17 tambang terbanyak di dunia. Yang itu berdasarkan data-data di KPK bahwa kalau 17 tambang itu diolah oleh BUMN, BUMD dan koperasi
Tanpa KKN, maka setiap orang dari 285 juta warga negara Indonesia itu mendapatkan 20 juta rupiah satu bulan gratis tanpa kerja. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Kasus Freeport, Raja Ampat, kemudian Morowali, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Kalimantan. Kita punya batu bara itu memang masih 40 tahun lagi persediaan, 40 tahun lagi. Minyak kita itu kalau tidak ditemukan sumber baru itu 2030. Tapi saya berpegang kepada hutan dan laut. Selama dunia ini masih ada, laut itu ada. Hutan bisa habis, tapi laut tidak habis. Dan laut itu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan punya potensi 30.000 triliun satu tahun. APBN kita tahun ini cuma 3.650 triliun. Berarti kalau laut itu diolah oleh BUMN, BUMD, koperasi tanpa KKN, maka 5 APBN hanya untuk dari laut saja seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita harus kembali kepada Undang-Undang 45 asli. Sehingga demikian maka kalau ada 80 tahun ini kan usia orang sudah mendekati pikun kan. Sudah mendekati pikun seperti itu. Kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang 45 asli maka itu menjadi masalah buat kita. Oleh karena itu maka Prabowo kalau mau membuat legasi kepada diri pribadinya, dia terbitkan Perpu kembali ke atau dekret kembali ke Undang-Undang 45 asli. Dan lagi kan 5 Juli 2025. Nah, saya pikirkan itu seperti itu apa mungkin gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa kita lihat komposisi di DPR. DPR yang suara terbanyak itu kan PDIP. Kemudian yang kedua terbanyak itu adalah Golkar. Kemudian ketiga terbanyak itu Gerindra. Baru yang keempat itu Nasdem, baru PKB, kemudian PKS, baru PAN, seperti itu. Kalau melihat pada koalisi Prabowo, maka dekret bisa. Bisa kan Pak ya? Dekret bisa karena koalisi Prabowo kan 58%. Kalau betul memang bahwa itu 58% hasil pilpres itu, maka kemudian 58% juga di di DPR, seperti sehingga dekretnya bisa didukung. Kesalahan Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan Golkar itu karena beliau tidak didukung di DPR, tidak menghitung komposisi DPR seperti itu, sehingga kemudian beliau dilengsarkan. Apalagi waktu itu ketentuan Undang-Undang 45 asli itu kewenangan ada di MPR, sehingga kemudian MPR Gus Dur dimakzulkan. Tapi kalau sekarang 2002 Undang-Undang Dasar 2002 tidak bisa lagi MPR memakzulkan kecuali harus putusan MK baru kemudian seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau Prabowo betul-betul berhitung bisa selain menerbitkan Perpu tentang Undang-Undang KPK, Perpu tentang IKN, Perpu tentang Cipta Kerja, Perpu tentang Kesehatan, tapi dekret kembali Undang-Undang 45 itu, maka kemudian keuntungan pribadi bagi beliau adalah bahwa beliau dengan mudah menjadi presiden kembali 2029 karena dipilih oleh MPR dan koalisi dia seperti itu dan tidak perlu banyak uang harus dibiayai seperti itu. Misalnya kemarin itu sampai bermiliar-miliar ada anggota DPR pusat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan yang kemarin 2004 dia mendapat suara terbanyak di Indonesia 200.000, tapi dia keluarkan 200 M. Karena satu suara 1 juta, 200.200 M. Atau Gubernur Kalimantan Selatan itu yang 2020 itu 700 M, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kembali kepada Undang Dasar asli 45, kalau di MPR itu masih ada korupsi, itu masih bisa diproses, masih bisa proses. Artinya KPK bisa memprosesnya, karena katakanlah misalnya 100 orang KPK bisa proses karena KPK pernah nangkap seluruh anggota DPRD Kota Malang, tinggal 3 orang yang tidak ditangkap, satu bis seperti itu. Jadi kalau misalnya kembali ke Undang-Undang 45 asli di MPR,
maka masih ada korupsi bisa diproses oleh KPK. Begitu juga pemilihan gubernur di DPRD tingkat provinsi, pemilihan bupati wali kota di DPRD tingkat 2, KPK bisa proses seperti itu. Kalau seperti sekarang kan orang gila, bagaimana mau tangkap jutaan orang seperti itu, Iya. Itu Mbak Utari. Iya. Jadi kembali ke Undang-Undang 45 asli. Jadi kembali, khususnya tadi kembali soal sumber daya alam itu Pak ya, karena saya rasa kalau Prabowo tidak berbuat ini di masa pemerintahan dia, itu luar biasa Pak. Itu sekarang yang terungkap baru 2-3 dan ternyata buntutnya ternyata urusannya dengan sumber daya alam. Jadi memang menurut kami Pemda itu harus tahu deposit sumber daya alam di wilayahnya masing-masing, dan dia akan menjadi seorang manajer portofolio dan dia akan menjual mahal. Nah, oleh karena itu, dan rakyat itu tidak diusir Pak, tapi mereka mendapat option untuk ikut memiliki atau BUMD dihadirkan kalau ada investasi. Dan investasi itu kalau BUMN itu akan sangat membantu peningkatan kemakmuran daerah. Karena itu kenapa saya tadi mengusulkan supaya salah satu Perpu yang diterbitkan oleh Prabowo itu adalah Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Undang-Undang Cipta Kerja itu pemerintah daerah tidak punya lagi kewenangan. Nah itu Pak, makanya. Nah, sebab apa? Kalau misalnya ada kerusakan lingkungan, kerusakan banyak karena eksplorasi yang kebablasan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan. Nah, kalau dulu harus izin pemerintah daerah untuk terbitkan izin dan seterusnya. Kalau sekarang tidak, pemerintah pusat. Nah, sehingga begitu maka otonomisasi daerah secara substansial sudah tidak berlaku hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dikembalikan dengan Perpu sehingga kemudian otonomisasi daerah di Malaysia itu Mbak Tari, minyak di Malaysia itu cuma 2 provinsi. Kelantan dan Terengganu. Itu sudah ditetapkan 50% untuk provinsi itu, 50% ke pusat. Nah, jadi Indonesia harus begitu. Sehingga demikian daerah itu betul-betul dia makmur. Dan seperti Mbak Utari mengatakan tadi, BUMN, BUMD dan koperasi, koperasi nelayan, koperasi pertanian, koperasi pertambangan, itu maka rakyatnya akan menikmati seperti itu. Pak, nah, itu. Jadi saya memang kami tentu akan memberikan sikap ya Pak ya, Mas Yumi terhadap 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah ini, karena kita berharap sekali Pak ya, karena 100 tahun itu tinggal 20 tahun lagi, yaitu hanya 4 periode. Kalau kita tidak berbicara sekarang Pak, itu akan kerusakan tiap hari itu, luar biasa Pak. Kerusakan tiap hari di pertambangan itu luar biasa sebenarnya. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa kita tidak tahu sebetulnya berapa sumber daya alam yang dikapalkan kan kita tidak ada catatannya itu Pak. Nah ini makanya apakah harus punya keberanian Pak ya Pak Prabowo? Ada perbandingan yang mencolok pada zaman Orde Baru. Ada senior saya di Pertamina mengatakan bahwa minyak pada waktu itu bocor 50%. Jadi kapal apa semacam. Tapi 50% pada zaman Orde Baru itu membiayai 50% APBN. Nah itu. Sekarang ini APBN itu 80% dari pajak. Nah itu yang minyak tidak rapuh gitu Pak ya. Minyak tidak punya kontribusi sama sekali seperti itu. Bahkan kita kemudian impor minyak dari Singapura, yang Singapuranya tidak punya sesuatu. Sesuatu. Nah, ketika saya masuk di KPK, saya tanya sama seorang dirjen, kenapa kita impor minyak dari Singapura? Kata beliau, minyak mentah kita itu biayanya mahal. Karena itu kita ekspor, kita impor lagi. Nah, padahal bagaimanapun mahalnya, kalau kita membangun pabrik sendiri, mengolah sendiri, mungkin 5-10 tahun selesai kosnya itu, maka kemudian sesudah itu sudah dimati oleh rakyat. Nah, hasil seperti itu. Tapi terakhir yang kasus Pertamina itu kan Pertamax diubah dari Pertalite seperti itu kan ketahuan belangnya bahwa itu ujungnya adalah korupsi seperti itu. Jadi kami berharap ya Pak, tentunya Partai Masyumi juga merupakan partai yang lahir beberapa bulan setelah
proklamasi. Dan sebetulnya para tokoh Masyumi sudah ikut membidani kelahiran Republik Indonesia ya. Jadi sudah saatnya juga kita Partai Masyumi saat ini juga memberikan kontribusi atau harapan kepada pemerintah agar nanti kita akan menikmati Indonesia 4. Sedikitnya Pak ya, rakyat yang ada di kepulauan itu dia bisa menikmati hasil laut. Kemudian tambang yang saya prihatin itu ya Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Nah ini tentu harapan kita semua. Jadi bisa dengan Perpu ya Pak ya? Ya bisa dengan Perpu. Dengan Perpu tentu kita bisa meninjau kembali yang Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa Pak? Oh iya bisa. Bisa ya Pak? Iya. Jadi masih ada peluang Pak ya kita ya? Jadi Prabowo bisa terbitkan 5 Perpu. 5 Perpu. Perpu KPK, Perpu Cipta Kerja, Perpu IKN, Perpu Kesehatan, dan Perpu KUHP itu bisa seperti itu. Sebab IKN itu kan sekarang sudah jadi apa namanya benda mati atau tidak terpenuhi. Kemudian juga rob apa, kemudian banjir apa segala macam. Jadi saya kira kalau misalnya ibu kota pemerintah mau dipindah bisa saja. Bisa. Tapi ibu negara tetap Jakarta. Karena ibu negara itu punya sejarah, punya historis, punya seterusnya. Ibu kota pemerintahan apakah di Jawa Barat atau Jawa Tengah di satu daratan. Tidak ada di dunia ini pemindahan ibu kota itu di lain pulau. Itu daratan. Australia itu satu daratan. Ya, Amerika daratan. Ya, Malaysia itu daratan seperti itu. Nah, itu problem. Sehingga demikian maka kalau Prabowo membuat legasi dia harus berani. Harus berani melakukan seperti itu. Ya, dan saya rasa secara kecukupan penguasaan di parlemen cukup kan Pak, 58% itu bisa berbuat untuk rakyat Pak ya. Terima kasih Pak Mahwa, juga pemirsa dari TV Masyumi, Matra 64 dan Ahmad Yani Channel atas perhatian untuk mengikuti diskusi ini. Tentu kita akan terus menelaah bagaimana 80 tahun kemerdekaan RI ini dan apa yang masih bisa kita kejar untuk mendapatkan Indonesia emas di tahun 2045. Sekian dari kami, nanti akan ketemu lagi di dalam diskusi yang lebih menarik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.